Bab 2, Filsafat dan Agama. Menjelajahi persimpangan pemikiran dan keyakinan. Pendahuluan, dialog abadi. Bab ini akan menguraikan hubungan kompleks dan dinamis antara filsafat dan agama, khususnya dalam konteks peradaban Islam. Sejak awal, kedua disiplin ilmu ini telah saling memengaruhi, membentuk lanskap intelektual yang kaya. Kita akan membahas bagaimana para pemikir Muslim berusaha menyelaraskan akal dan wahyu, mencari titik temu antara kebijaksanaan rasional dan kebenaran transenden yang diturunkan. Pemahaman ini krusial untuk mengapresiasi kedalaman pemikiran Islam dan kontribusinya terhadap peradaban manusia. A. Hubungan filsafat dan agama dalam konteks Islam. Hubungan antara filsafat dan agama dalam Islam bukanlah sekadar koeksistensi, melainkan interaksi mendalam yang membentuk fondasi pemikiran. Sejarah mencatat dialog yang intens antara para filosof dan teolog. Bagi banyak pemikir Muslim, filsafat dianggap sebagai alat untuk memahami agama secara lebih mendalam, bukan sebagai ancaman. Namun, ada juga pandangan yang menempatkan batas tegas pada peran akal. Perdebatan ini telah melahirkan berbagai mazhab pemikiran, dari integrasionis hingga puritan, masing-masing dengan argumen yang kokoh. Integrasi versus batasan, dua perspektif utama. Pertama, pendekatan integratif. Para filosof seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina meyakini bahwa akal dan wahyu berasal dari sumber kebenaran yang sama. Filsafat dapat digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat keyakinan agama. Yang kedua, pendekatan pemisahan. Sebagian ulama seperti Al-Ghazali berargumen bahwa ada batasan pada kemampuan akal untuk memahami hal-hal ilahi. Wahyu menawarkan kebenaran yang melampaui jangkauan rasio manusia. Perbedaan pandangan ini menunjukkan kekayaan tradisi intelektual Islam yang terus-menerus bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kebenaran dan pengetahuan. B. Pendekatan filosofis terhadap teks-teks suci. Teks-teks suci dalam Islam, seperti Al-Quran dan Hadis, adalah sumber utama kebenaran. Namun, pemahaman terhadapnya tidak selalu literal. Filosof Muslim telah mengembangkan berbagai metode interpretasi. Pendekatan filosofis melibatkan penggunaan akal budi, logika, dan hermeneutika untuk menggali makna-makna tersembunyi di balik lafaz-lafaz teks. Tujuannya adalah mencapai pemahaman yang lebih dalam, tidak hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga mengapa dan bagaimana. Metode interpretasi filosofis. 1. Hermeneutika. Studi tentang teori interpretasi. Mencari konteks historis, linguistik, dan tujuan di balik teks suci untuk memahami pesan aslinya. 2. Interpretasi alegoris. Menganggap beberapa bagian teks memiliki makna simbolis atau kiasan yang memerlukan penafsiran melampaui arti harfiahnya. Contoh, kisah-kisah penciptaan atau surga neraka. 3. Pendekatan rasional. Menggunakan nalar dan penalaran logis untuk menafsirkan teks, memastikan bahwa interpretasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akal sehat atau temuan ilmiah. Melalui metode-metode ini, para filosof berusaha membuka dimensi baru pemahaman agama, menjembatani kesenjangan antara teks yang sakral dan konteks pemikiran manusia yang terus berkembang. C. Problematika akal dan wahyu. Inti dari perdebatan filsafat Islam seringkali berkisar pada hubungan, batasan, dan hierarki antara akal atau asio manusia dan wahyu atau kebenaran ilahi yang diturunkan. Bagaimana keduanya berinteraksi? Apakah akal dapat memahami semua kebenaran wahyu? Atau apakah wahyu melengkapi dan bahkan mengoreksi akal? Kekuatan dan batasan akal. Akal adalah anugerah ilahi yang memungkinkan manusia untuk berpikir, menalar, dan memahami dunia. Dalam Islam, akal memiliki peran penting dalam menafsirkan syariat dan mengenali kebenaran. Kekuatan analitis. Akal mampu menganalisis, menyintesis, dan menyimpulkan. Ini adalah fondasi ilmu pengetahuan dan filsafat, memungkinkan pemahaman tentang alam dan hukum-hukumnya. Batasan kognitif. Namun, akal memiliki keterbatasan. Ada kebenaran transenden yang mungkin tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh rasio semata, seperti hakikat Tuhan atau kehidupan setelah mati. Otoritas wahyu dan petunjuk ilahi. Wahyu, yang diyakini sebagai firman Tuhan yang diturunkan kepada para nabi, berfungsi sebagai sumber kebenaran mutlak dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Wahyu mengatasi batasan akal. 1. Sumber kebenaran ilahi.
Wahyu memberikan informasi tentang hal-hal gaib, prinsip-prinsip moral, dan tujuan akhir penciptaan yang melampaui kapasitas akal. 2. Panduan moral etika. Wahyu menyediakan kerangka moral dan hukum yang komprehensif, membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi para pemikir Muslim, wahyu seringkali dianggap sebagai cahaya yang menerangi jalan akal, membimbingnya menuju kebenaran tertinggi. Mencari harmoni, sintesis akal dan wahyu. Problematika akal dan wahyu pada akhirnya adalah upaya untuk mencapai sintesis yang harmonis. Para filosof Muslim berusaha memahami bagaimana keduanya dapat saling melengkapi, bukan bertentangan. Dialog konstan, hubungan akal dan wahyu adalah dialog yang tak pernah usai, mendorong pemahaman baru. Pemahaman mendalam. Keduanya diperlukan untuk pemahaman komprehensif tentang eksistensi dan tujuan hidup. Keseimbangan spiritual. Mencapai keseimbangan antara kekuatan rasional dan petunjuk ilahi adalah kunci. Ini bukan tentang memilih salah satu, melainkan mengakui peran vital keduanya dalam membimbing manusia menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati.